Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Dikri Tekno Info, channel yang membahas edukasi, teknologi, dan informasi. Bersama saya, Dikri Nur Cahya. Selamat menyaksikan, selamat menyimak, dan semangat belajar. Halo Sobat Tekno dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Sistem Komputer. Sistem komputer ini ada di bab 4 buku mata pelajaran informatika SMA kelas 10. Dan buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jadi, yang akan kita bahas dalam materi sistem komputer ini bersumber dari buku paket informatika terbitan Kementerian Pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara komputer itu bekerja. Sobat Tekno dimanapun Anda berada, tak terasa kita sudah memasuki materi yang kelima ya, cara komputer bekerja. Oke, kita di sini sudah ada tampilan komponen internal pada komputer. Anda bisa lihat di halaman 79. Penjelasannya seperti berikut. Pemroses pada kotak besar yang ini ya, menerima masukan dari piranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Ini ya, ditunjukkan oleh panah ini. Komponen pada pemroses atau kotak besar terdiri atas prosesor, yaitu CPU, yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD-ROM, dan floppy drive. Ya, untuk floppy drive ini sekarang kurang populer, ya, tidak populer malah. Dan digambarkan seperti ini. Ini tanda panahnya, piranti masukan ya. Kemudian diproses, kemudian mengeluarkan atau dikeluarkan melalui output device. Oh maaf, input atau perangkat masukan itu ada di sebelah sini. Maaf. Input device masuk ke sini. Kemudian menghasilkan keluaran melalui port. Ini port, yaitu output device. Selanjutnya, masih dalam cara komputer bekerja, lebih sederhananya seperti ini, seperti gambar ini, atau sering disebut komputer working flow. Ini akan lebih simpel ketimbang yang tadi. Mulai dari input, kemudian diproses, kemudian output. Sudah singkat. Sedangkan diproses, itu dia akan melewati storage atau penyimpanan. Penyimpanan ini dibagi dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Primary storage itu terdiri dari RAM, ROM, dan EEPROM. Sedangkan secondary storage itu ada DVD, hard disk, USB flash drive, dan lain sebagainya. Sekali lagi, mulai dari input, kemudian diproses. Proses ini melalui storage,
Storage ini ada primary storage dan secondary storage yang kemudian akan dikembalikan lagi, kemudian menghasilkan output atau keluaran. Inilah cara komputer bekerja. Kemudian lebih spesifik lagi, kita akan membahas mengenai Central Processing Unit atau CPU. Nah, CPU terdiri atas dua bagian yang penting, yaitu CU atau Control Unit dan ALU, Arithmetic Logic Unit. Dan setiap bagian ini mempunyai fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, ini ada tampilan gambar, yaitu processing dalam Central Processing Unit atau unit data proses pusat, ya. Nah, para sobat tekno dimanapun Anda berada, itulah gambar awal dari CPU yang di dalamnya itu ada yang bernama CU atau Control Unit dan ALU, Arithmetic Logic Unit. Kemudian bagaimana CPU ini menjalankan instruksi program? Bagaimana CPU menjalankan perintah program? Bisa dijelaskan melalui gambar ini. Oke, mari kita periksa cara unit pengolah pusat CPU ini dalam hubungannya dengan memori. Ini ya, memori. Menjalankan program komputer, kita akan melihat bagaimana hanya satu instruksi dalam program yang dijalankan. Faktanya, kebanyakan komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu, meskipun mereka menjalaninya dengan sangat cepat. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/1000 detik. Komputer yang dikenal sebagai superkomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/1000.000.000 detik. Itulah superkomputer. Di sini ditampilkan gambar siklus mesin pada komputer sebelum dan setelah bekerja. Inilah siklusnya ya. Sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpan sekunder, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Sebelah kiri, setelah data dan instruksi yang diperlukan berada dalam memori, unit pemrosesan melakukan 4 langkah untuk setiap instruksi, yaitu unit kontrol mengambil atau mendapat instruksi dari memori. Ini. Yang kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi, memutuskan apa artinya, dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU di sini ya.
Dua langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi atau waktu 1. Selanjutnya, yang ketiga, unit aritmatika logical unit menjalankan instruksi aritmatika atau logika. Di sini artinya ALU diberikan kendali dan melakukan operasi aktual pada data. Yang keempat, unit aritmatika logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Langkah 3 dan 4 bersama-sama disebut waktu eksekusi atau waktu E. Nah, Sobat Tekno, unit kontrol selanjutnya memerintahkan memori untuk mengirimkan hasilnya ke perangkat keluaran atau perangkat penyimpanan sekunder. Kombinasi waktu 1 dan waktu E disebut siklus mesin. Pada gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan instruksi yang melalui siklus mesin. CPU memiliki clock internal yang menghasilkan detak dengan kecepatan tetap untuk menyinkronkan semua operasi komputer. Nah, para sobat Tekno dimanapun Anda berada, pada gambar ini sudah dijelaskan tadi prosesnya atau langkah-langkah di setiap instruksi. Ada 4 langkah yang baru saja kita cermati untuk proses perjalanan dari instruksi program ini. Sobat Tekno, kita lanjutkan lagi bahwa lokasi dalam memori untuk setiap instruksi dan setiap bagian data itu diidentifikasi oleh sebuah alamat. Artinya setiap lokasi memiliki nomor alamat seperti locker, ya, kotak penyimpanan. Di perpustakaan itu ada kotak penyimpanan atau di sekolah-sekolah. Seperti kotak penyimpanan memiliki nomor yang tetap. Isi kotak penyimpanan bisa berbeda di suatu waktu. Bisa berisi tas, bisa berisi buku, atau berisi tumbler tempat minum. Nah, penjelasan ini itu difokuskan untuk memori. Makanya di sini dituliskan pada memori dapat tersimpan instruksi program dan juga data. Bagaimana kontrol unit bisa membedakannya? Kalau kita pikirkan kan seperti itu ya. Bagaimana sih kontrol unit bisa membedakannya? Dan jawabannya saya kutip dari buku paket informatika seperti ini. Jadi digambarkan itu seperti kotak penyimpanan di perpustakaan atau di sekolah. Sobat Tekno, kita lanjutkan materi masih di cara komputer bekerja. Dan masih dalam pertanyaan bagaimana kontrol unit itu bisa membedakan pada memori yang tersimpan instruksi program dan juga data karena saking banyaknya. Nih, seperti halnya kotak penyimpan, memori bisa berisi instruksi atau data. Instruksi lama bisa diganti dengan instruksi baru. Demikian juga data lama bisa diganti dengan data baru.
tetapi memori tetap memiliki alamat yang sama. Tidak seperti kotak penyimpan, lokasi memori hanya dapat menampung sejumlah data dalam ukuran byte. Inilah gambar yang ditunjukkan seperti kotak penyimpanan. Memory address itu seperti kotak surat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini ya. Ini kan seperti locker gitu ya.